Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kita sudah berada di penghujung tahun 2019, maka tema Ustaz menjawab pagi ini adalah warna-warni di akhir 2019. Ya, ini cukup menarik juga nih. Tema yang kita akan sampaikan. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi ya di televisi kita. Beliau bernama Tengku Bustamam Usman, MA, ya MA. Beliau adalah anggota MPU Banda Aceh di seksi ya bahasanya. Di komisi Pendidikan, Penelitian dan Ekonomi Umat. Ya. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara banyak berkaitan dengan tema ini, warna-warni di akhir 2019. Tentu di sini ada banyak agenda-agenda yang dilakukan oleh masyarakat di 2019 ini. Di antaranya bagi yang beragama non-muslim, mereka merayakan Natal ya. Sekaligus nantinya di awal tahun 2000 berikutnya itu 2020 mereka akan tahun baru. Sementara kita Muslim, khususnya daerah Istimewa Aceh ini, akan memperingati ya, tsunami. Ya. Yang ke berapa saya tidak ingat lagi, 15. Nanti ke-15 ya. Baik, silakan Tengku menyampaikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bi ka'bati qiblata bil qur'ani imama lil muslimina wal muslimatun ikhwana. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para pendengar ACTV dimanapun berada, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung 2019. Yeah. Artinya selangkah lagi kita akan memasuki tahun baru 2020. Yeah. Maka perlu kita ingat secara seksama sesuatu hal yang sangat urgen untuk persiapan kita menuju 2020. Yeah. Makanya dalam momentum ya mengakhiri tahun 2019 ini ada 3 item ya yang sangat viral di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama, kita selaku orang Aceh ya, insyaallah akan memperingati atau refleksi tsunami yang ke-15 ya. Itulah tepatnya tanggal 26 Desember insyaallah hari Kamis ya. Tsunami terjadi di 26 Desember 2004. Berarti kita hari ini insyaallah tanggal 26 Desember hari Kamis depan tepatnya 15 tahun ya tsunami sudah berlalu. Itu momen yang sangat-sangat fundamental yang tidak bisa kita lupakan. Ada peristiwa di sana. Kemudian juga di penghujung 2019 ini umat Kristiani dia akan memperingati hari Natal. Jadi kita selaku umat Islam atau orang Muslim itu harus mempunyai sikap ya. Betul. Jangan ikut-ikutan dan sebagainya. Iya. Kemudian juga dengan akan bergantinya
tahun baru. Jadi 3 momen ini kita rasa perlu kita memiliki pengetahuan dasar, sehingga dengan kita mempelajari sejarah artinya satu langkah bahwa kita akan dicerdasin oleh sejarah itu sendiri. Orang yang melupakan sejarah maka sebenarnya dia akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Makanya refleksi tsunami yang sudah 15 tahun berlalu itu perlu kita ingat kembali, perlu kita kenang kembali peristiwa-peristiwa di balik daripada gempa dan gelombang tsunami itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji sebuah daerah, menguji sebuah negeri, itu ada latar belakangnya, ada latar belakangnya. Jadi beranjak dengan surah Al-A'raf ayat 96 yang barusan kita bacakan, Allah mengingatkan kita bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun. Para pemirsa Aceh TV dimanapun berada yang kita muliakan, artinya jikalau penduduk bumi ini benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, dengan makna 2 kata kunci di sana adalah iman, tasdiqu biqalbi yutakriru bil lisan, fi'lul bil jawarih, mengiktikadkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan seluruh organ tubuh, linear dan sesuai semuanya, kemudian dibarengi dengan kata-kata takwa, imtisaru awamirillah wa jtinabu nawahi, artinya menjunjung tinggi perintah Allah serta menjauhkan segala larangannya. Maka di ketika 2 kata kunci tersebut sudah mengakar, mengkalbu dalam diri seorang muslim, maka Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. La bukan bermakna nafi, tidak, tetapi itu berfaedah taukidi, sungguh kami akan membukakan rahmat dari langit, yang namanya rahmat itu turun dari atas. Kemudian Allah mengeluarkan nikmat dari bumi, namanya nikmat adalah sesuatu yang ada di dalam bumi, bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kan tetapi kebanyakan manusia itu adalah sering berdusta dengan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menimpakan, memberikan azab sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di ketika Aceh dilanda sebuah musibah atau air bah yang besar di penghujung 2004 yang silam, itu artinya bukan bermakna orang Aceh itu orang yang dibenci oleh Allah. Setiap cobaan, musibah yang diberikan oleh Allah itu salah satu tanda bahwa negeri itu masih dikasih sayang oleh Allah. Negeri itu masih dipandang negeri yang penuh berkah, maka dijaga kehormatan dan kesuciannya. Ada asumsi orang kenapa Aceh itu diberikan musibah dari konflik yang berkepanjangan, kemudian dilanda dengan tsunami. Kenapa nggak diberikan musibah yang besar di Bali saja? Kan? Dan Aceh negeri syariah, orangnya taat beribadah. Padahal Bali itu kan zero atau negeri yang bebas daripada maksiat di sana, kan? Kenapa nggak ditimpakan musibah di sana? Itu filosofinya seperti kita lihat najis atau kotoran ayam, ya, di keramik di rumah kita. Itu kan langsung kita bersih, langsung kita pel, langsung kita sucikan keramik tersebut, karena keramik itu sesuatu benda yang berharga. Tetapi di ketika kotoran binatang ternak itu, ya, yang ada di kandang hewan binatang ternak, kenapa nggak dibersihkan? Memang itu tempatnya, memang sarangnya. Ya, begitulah filosofi Aceh. Aceh yang notabene-nya adalah negeri para indatu, para aulia, negeri para ulama, negeri yang penuh dengan berkah ini adalah perlu dijaga kelestariannya. Makanya kita seorang seorang muslim atau warga Aceh yang memiliki
darah keturunan para indatu kita, para aulia kita, leluhur kita yang mulia, maka perlu kita jaga kelestarian ini. Maka mari kita belajar dari peristiwa tsunami tersebut, ya. Jadi ketika kita mau belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada, insya Allah kita akan mengalami perubahan sikap. Ya, maka orang-orang yang mau belajar dari pengalaman, orang-orang yang mau belajar dari sebuah peristiwa, baik peristiwa itu tafakkur secara alam bebas maupun peristiwa yang ada pada diri kita, itu namanya kategori dalam zikrullah, ya, atau mengingat Allah. Zikrullah itu terbagi dua. Ada zikrullah secara biqauli, ada zikrullah secara biqauni. Zikrullah secara biqauli adalah peringatan-peringatan Allah atau zikir-zikir untuk menyebut Allah atau mengingat azab dan nikmat, itu sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Bagaimana peristiwa para nabi-nabi yang sudah, bagaimana peristiwa masa-masa para pendahulu kita. Maka lewat peristiwa itu menjadi ibrah, menjadi pengalaman, menjadi peringatan bagi kita untuk lebih baik ke depan. Begitu juga zikrullah secara biqauni, artinya kita bisa belajar terhadap peristiwa yang terjadi di alam bebas. Misalnya kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi krisis yang berkepanjangan, kemudian ekonominya serba ribawi dan sebagainya. Ini merupakan teguran Allah yang tidak langsung bagi manusia. Mungkin manusia itu sudah jauh daripada tuntunan yang diharapkan dalam agama itu sendiri. Makanya di dalam kitab Nasyaibul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip satu hadis baginda Rasul. Ada 4 golongan manusia di sana yang dikategorikan manusia yang yang celaka atau yang tidak membawa berkah kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah mereka, golongan yang pertama, nisyanu zunubil madhiyah. Orang yang selalu melupakan dosa yang telah dia lakukan. Dia dosa 2019, kemudian dia beralih pada tahun 2020, hendaklah dia selalu mengingat kembali, ya, dosa-dosa apa yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki agar lebih baik. Tapi kalau mereka melupakan dosa yang telah dilakukan, salatnya tinggal, kemudian praktek riba, rentenir dan sebagainya, kemudian pendidikan anak terlantarkan, ini sesuatu bangsa yang mundur daripada sebuah peradaban. Bangsa yang baik adalah bangsa yang selalu menghargai peradaban, bangsa yang selalu menghargai sejarah, bangsa yang selalu menitipkan pendidikan yang baik kepada generasi berikutnya. Kemudian golongan yang kedua adalah zikrul hasanatil madhiyah, ya, mereka yang selalu menyebut kebaikan yang sudah dilakukan. Pada dasarnya kebaikan jangan diingat. Kebaikan itu tidak mesti diingat, tapi kebaikan itu terus ditingkatkan. Tapi yang perlu diingat adalah dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik, Ustaz, nanti dilanjutkan kembali. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.